Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan tentang seorang gadis muda yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Ditemukan meninggal di dalam rimbunnya semak belukar. Apa yang terjadi kepada gadis belia ini? Yuk, mari kita simak videonya. Intan Aulia Sari adalah gadis cantik berusia 15 tahun yang lahir pada tanggal 26 April 2005 dan tinggal di Jalan Sakura, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Intan merupakan anak dari seorang ayah bernama Sumadi dan ibu bernama Eva Sari. Dia merupakan siswi SMP Negeri Bernas, Pangkalan Kerinci. Menurut keluarganya, Intan merupakan anak gadis yang rajin dan juga patuh kepada kedua orang tuanya. Dan dia pun dikenal oleh teman sekelasnya sebagai sosok pendiam, baik dan sopan kepada siapapun. Dan Intan pun bisa dikatakan anak yang pandai. Terlihat dia selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya di sekolah. Diketahui keluarga Intan terbilang kurang mampu dalam sisi ekonomi. Oleh sebab itu, Intan pun berinisiatif untuk membantu neneknya memulung sampah di sekitaran rumah pada saat dia sedang libur bersekolah. Meskipun orang tuanya sudah melarangnya untuk berhenti melakukan pekerjaan itu, tetapi Intan tetap saja melakukannya dengan alasan dia ingin menambah uang jajannya di sekolah, dan dia juga tidak pernah malu walaupun sering diperbincangkan oleh para tetangga. Pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021, Intan hendak pergi ke sekolah untuk mengambil tugas yang sudah disiapkan oleh gurunya. Kemudian dia pun pamit kepada ibunya sekitar pada jam 11.26 dan berangkatlah Intan menuju sekolah bersama dengan seorang teman. Namun hingga pada sore harinya, Intan tidak kunjung kembali ke rumah. Kemudian kedua orang tuanya mencoba menghubungi melalui ponselnya, tetapi tidak ada jawaban, dan mereka pun mengira bila anaknya sedang bermain di rumah temannya. Jadi mereka pun tidak terlalu khawatir. Setelah ditunggu hingga larut malam, gadis belia itu pun tidak kunjung pulang ke rumah. Dari sinilah mulai timbul rasa cemas kedua orang tua Intan. Ayahnya juga berusaha mencari ke rumah teman-temannya, tetapi tidak ada yang mengetahui. Kecemasan keluarga itu pun belum berakhir. Bahkan sampai mereka pun tidak bisa tidur menunggu kepulangan dari anaknya. Hingga pada keesokan harinya, orang tua Intan melapor ke sekolah dan menanyakan tentang keberadaannya. Tetapi pihak sekolah mengatakan jika Intan sudah pergi setelah mengambil tugasnya kemarin. Mereka pun berusaha menanyakan tentang anaknya kepada teman dan juga kerabatnya. Namun hasilnya pun masih sama, tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan Intan. Setelah 2 hari kepergian Intan dari rumah, tanpa berputus asa, pihak keluarga pun berusaha untuk menyebarkan foto-foto Intan di media sosial. Penyebaran berita ini agar mempermudahkan untuk menemukan keberadaan putrinya. Dan selain itu, pihak keluarga pun memutuskan untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian tentang kasus orang hilang. Kegelisahan dan kekhawatiran pihak keluarga terus menghantui mereka. Hingga selang beberapa hari, tepatnya pada tanggal 11 Februari 2021, ada seorang warga yang sedang melintas di Jalan Lintas Bono, Desa Dundangan, Pangkalan Kuras pada jam 13.30. Ketika itu, dia melihat ada tumpukan karpet mobil berada di tengah semak-semak. Orang tersebut yang melihatnya merasa curiga. Kemudian dia turun dari mobilnya lalu mendekati tumpukan tersebut. Saat mendekatinya, dia mencium aroma busuk yang sangat kuat dari arah itu. Setelah dibongkar tumpukan tersebut, alangkah terkejutnya saat melihat ada tubuh seorang wanita. Seketika orang tersebut pun langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian.
tidak butuh waktu lama, polisi pun segera datang ke TKP dan langsung melakukan evakuasi kepada korban. Di dalam TKP, polisi menemukan adanya kartu identitas korban yang ternyata korban tersebut bernama Intan Auliasari. Polisi juga langsung melarikan korban ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Berita tentang penemuan ini pun langsung menyebar luas ke media sosial dan sempat menghebohkan warga Pekanbaru. Dikarenakan adanya laporan tentang orang hilang sejak beberapa hari yang lalu, polisi pun menghadirkan pihak keluarga Intan ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk mengenali ciri-ciri dari korban. Ibunya pun yang melihat kondisi itu sangat meyakini jika itu adalah putrinya, karena dia melihat pakaian korban sama dengan pakaian yang digunakan oleh Intan pada saat pergi ke sekolah. Untuk memastikan jika korban ini adalah Intan Auliasari, pihak rumah sakit pun segera melakukan serangkaian tes DNA kepada pihak keluarga. Dan hasil tesnya pun ternyata cocok. Pecah tangisan keluarga mendapati kenyataan itu karena tidak menyangka bila anaknya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan ini pun sudah membuat pihak keluarga sangat terpukul. Ditambah lagi, keluarga harus menerima kenyataan jika Intan dalam kondisi hamil. Lantas siapa yang menghamilinya? Karena yang diketahui oleh keluarga, jika Intan ini tidak memiliki kekasih. Pihak keluarga pun menduga jika anaknya adalah korban kasus penculikan yang membuat putrinya meninggal dunia. Dan orang tuanya pun memohon kepada pihak kepolisian agar segera menemukan lalu menangkap pelaku kejahatan dan menghukumnya seberat mungkin. Proses penyelidikan polisi sedang berjalan dengan mengumpulkan informasi dari para saksi serta melihat adanya rekaman CCTV. Pada awal dugaan polisi mengarah kepada teman korban yang menemaninya ke sekolah di hari itu. Dan penyelidikan polisi pada saat itu, korban dijemput di Jalan Sakura, Pangkalan Kerinci, menggunakan mobil milik temannya itu. Kemudian polisi pun mengamati mobil tersebut dari beberapa rekaman kamera CCTV yang berada di tepi jalan. Hari demi hari telah berganti. Setelah 1 pekan usai penemuan tubuhnya Intan, akhirnya polisi pun dapat mengetahui lokasi keberadaan pelaku kejahatan ini. Pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, kepolisian Polres Palalawan langsung meluncur ke daerah Pangkalan Kerinci di mana tempat pelaku bersembunyi. Kemudian pelaku pun akhirnya dapat ditangkap dan digiring ke Polres Palalawan. Saat dalam proses penangkapan, pelaku ini sangat terlihat pasrah tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Diketahui jika pelaku ini berinisial A dan berusia 17 tahun, masih sekolah di tingkat SMA. Dia pun merupakan warga Pangkalan Kerinci, Palalawan, Pekanbaru, Provinsi Riau. Diketahui jika keluarga pelaku merupakan keluarga yang terbilang cukup mampu dan mapan, karena pada saat usianya masih 17 tahun, pelaku sudah mempunyai mobil pribadi. Orang tuanya pun memiliki peran penting di daerah Palalawan. Saat diinterogasi, pelaku pun mengakui jika dialah yang melakukan tindakan kejahatan kepada Intan. Dan ternyata dia adalah pacarnya Intan. Dia tega melakukan tindakan kejahatan kepada kekasihnya sendiri karena tidak ingin bertanggung jawab atas kehamilan Intan. Pelaku pun sangat menyesali perbuatannya itu. Saat itu dia dalam kondisi panik pada saat mendengar kabar bahwa Intan telah hamil. Dan dia juga bercerita tentang kronologi dari kejadian tersebut. Pada saat itu dia menggunakan mobil pribadinya berjenis Toyota Kijang. Setelah Intan selesai mengambil tugasnya, kemudian pelaku pun mengajaknya berkeliling kota. Mereka pun pergi bersama-sama menggunakan mobil pribadi itu. Saat di tengah perjalanan, mereka terlibat cekcok
Dikarenakan Intan mengaku jika dirinya sedang hamil dan meminta pelaku untuk bertanggung jawab atas kehamilannya itu. Dari keributan itulah pelaku pun menghentikan mobilnya dan langsung menggenggam Intan hingga Intan pun kehabisan nafas. Kemudian pelaku pun melanjutkan perjalanannya. Dan pada saat tiba di daerah yang sepi, dia menepikan mobilnya kembali, lalu menaruh tubuh Intan di dalam semak-semak. Setelah memastikan jika tidak ada orang yang melihatnya, lalu dia pun menutupi tubuh Intan menggunakan karpet mobil miliknya. Usai melakukan aksi kejahatannya itu, pelaku pun kembali ke rumah tanpa adanya rasa bersalah. Semenjak dari kejadian itu pun, pelaku selalu berpindah-pindah tempat demi bisa menghindari pelacakan dari pihak kepolisian. Dan kini pelaku berinisial A dijerat dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Kasus ini pun disidangkan di Pengadilan Negeri Palalawan. Pelaku A berada di rumah tahanan Polres Palalawan, sedangkan para pihak berada di ruang sidang yang dihubungkan secara online. Jaksa menuntut pelaku dengan vonis 7 tahun penjara. Pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 jam 14.00, hakim pun menjatuhi vonis 7 tahun dan hukuman tambahan selama 6 bulan untuk pelatihan di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai dengan perintah agar pelaku tetap dalam penahanan. Guys, sangat prihatin dalam kasus ini. Jika melihat umur dari pelaku ataupun korban, di mana umuran segitu yang seharusnya masih dalam pengawasan kedua orang tuanya. Miris banget di umuran belia keduanya sudah masuk ke dalam lingkaran perzinahan, yang seharusnya fokus mereka sebagai seorang pelajar adalah belajar demi bisa membanggakan kedua orang tuanya. Semoga dengan adanya kejadian ini menjadi jalan korban diampuni dosanya. Dan untuk pelaku, semoga penjara bisa menjadikannya lebih baik dan bisa berguna untuk masyarakat ketika bebas nanti. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?